dengan NIMA 501252086, kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang konsep dan teori perkembangan manusia. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana manusia tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, baik secara fisik maupun psikologis. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pertama, kita akan membahas tentang konsep perkembangan dan pertumbuhan. Pertama, pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi secara fisik pada manusia dan diukur secara kuantitatif. Contohnya seperti bertambahnya berat badan, tinggi badan, atau ukuran organ tubuh. Perubahan ini biasanya terjadi paling cepat pada masa bayi dan akan melambat saat dewasa dan cenderung berhenti pada usia tertentu. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kemampuan atau fungsi dalam diri seseorang yang bersifat kualitatif. Contohnya seperti kemampuan berpikir, berbicara, mengelola emosi, dan berinteraksi sosial. Perkembangan ini tidak selalu bisa diukur dengan angka, tetapi dapat diamati melalui perubahan perilaku. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki perbedaan yang cukup jelas. Pertumbuhan lebih berfokus pada perubahan fisik yang bisa diukur, sedangkan perkembangan lebih ke arah kemampuan dan tidak selalu bisa diukur. Namun keduanya saling berkaitan. Misalnya, pertumbuhan otak akan mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir seseorang. Perkembangan memiliki beberapa prinsip penting. Pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat, artinya manusia terus berkembang dari lahir hingga tua. Kedua, perkembangan memiliki tahapan atau urutan tertentu. Ketiga, perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Keempat, perkembangan memiliki pola yang relatif sama, tetapi tetap ada perbedaan pada setiap individu. Perkembangan berlangsung secara bertahap, misalnya anak tidak langsung bisa berdiri, tetapi harus melalui tahap duduk, merangkak, lalu berjalan. Perkembangan juga bersifat berkesinambungan, artinya tahap sebelumnya akan mempengaruhi tahap berikutnya. Selain itu, setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam diri maupun dari luar. Faktor ini saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti genetik atau keturunan, bakat, serta kondisi fisik. Misalnya, anak yang memiliki bakat musik sejak lahir akan lebih mudah berkembang dalam bidang tersebut. Selain itu, kondisi kesehatan juga sangat mempengaruhi perkembangan. Faktor kedua yaitu ada faktor eksternal, berasal dari lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan budaya. Lingkungan yang mendukung seperti keluarga yang memberi kasih sayang dan pendidikan baik akan membantu perkembangan anak menjadi optimal. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat menghambat perkembangan. Selanjutnya, teori perkembangan. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dikemukakan oleh Sigmund Freud. Ia berpendapat bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3, yaitu id, berisi dorongan naluri, ego yang berfungsi sebagai pengontrol, dan superego yang berkaitan dengan nilai moral. Teori ini juga menekankan pentingnya pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian seseorang. Teori ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori ini adalah mampu menjelaskan aspek emosi dan kepribadian secara mendalam. Namun kelemahannya adalah sulit dibuktikan secara ilmiah dan terlalu menekankan pengalaman masa lalu dibanding kondisi saat ini.
Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif dikemukakan oleh Jean Piaget. Menurutnya, perkembangan manusia terjadi melalui tahap berpikir. Tahap tersebut dimulai dari sensomotorik pada bayi, pra-operasional pada anak-anak, operasional konkret, hingga operasional formal pada remaja dan dewasa. Setiap tahap menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Kelebihan dan kelemahan dari teori ini yaitu kelebihan teori ini adalah memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan berpikir manusia. Namun kelemahannya adalah kurang memperhatikan pengaruh lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan. Teori yang ketiga yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik dikemukakan oleh B.F. Skinner. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan, khususnya melalui stimulus dan respon. Perilaku dapat diperkuat melalui reward atau hukuman. Tentunya teori ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori ini adalah mudah diterapkan dalam dunia pendidikan, misalnya dengan pemberian hadiah atau hukuman. Namun kelemahannya adalah kurang memperhatikan proses mental atau pikiran manusia. Teori yang keempat yaitu teori humanistik. Teori humanistik dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini berfokus pada potensi manusia untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Maslow menjelaskan kebutuhan manusia dalam bentuk hierarki mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik ini. Kelebihan teori ini adalah menghargai potensi dan kebebasan individu, namun kelemahannya adalah sulit diukur secara objektif dan terkadang terlalu ideal. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan merupakan proses yang berbeda namun saling berkaitan. Perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat dijelaskan melalui berbagai teori yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikian penjelasan dari saya. Semoga materi ini dapat membantu kita memahami perkembangan manusia dengan lebih baik. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.